Oke, inilah contoh pertama untuk distribusi samping rata-rata. Soal pertama ini, sebuah perusahaan mempunyai 400 orang karyawan. Rata-rata pendapatan, ingat ini adalah ciri khas dari soal distribusi rata-rata, yaitu ada kata rata-ratanya. Rata-rata pendapatan karyawan tersebut adalah 5.000 dengan standar deviasi 1.600. Jika diambil sampel sebanyak 100 orang, maka tentukan probabilitas rata-rata pendapatan dari 100 orang karyawan paling banyak 5.500. Oke, langkah pertama kita lakukanlah, kita buat diketahuinya terlebih dahulu. Sebuah perusahaan mempunyai 400 orang karyawan, sedangkan di bawahnya dikatakan sampelnya sebanyak 100 orang. Berarti 400 ini adalah N, populasinya 400, sampel kita adalah 100. Kemudian rata-rata pendapatan karyawan tersebut adalah 5.000. Inilah rata-ratanya, mu X bar kita 5.000. Dengan standar deviasi adalah 1.600. Ini adalah simpangan baku kita, 1.600. Oke, yang ditanya, tentukan probabilitas rata-rata pendapatan 100 orang karyawan paling banyak 5.500. Paling banyak berarti ini adalah paling banyak 5.500. Berarti tandanya di sini adalah kecil sama. Jadi di sini adalah P sama dengan X bar kecil sama dari 5.500. Kita jawab. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan menentukan rumusnya terlebih dahulu, yaitu kita akan bedakan apakah kita akan menggunakan rumus untuk populasi yang terbatas atau yang tidak terbatas. Ketika populasinya diketahui, berarti kita akan menggunakan rumus yang untuk populasi terbatas. Di langkah pertamanya adalah tentukan rumusnya terlebih dahulu. Di rumusnya di sini adalah untuk populasi terbatas, N diketahui. Langkah kedua, kita akan menentukan apakah kita akan menggunakan rumus untuk yang menggunakan faktor koreksi atau tidak. Tentu di sini kita akan mencari, yaitu sampel dibagi dengan populasi, apakah dia itu besar dari 5% atau kecil sama dari 5%. Di langkah kedua adalah N per N sama dengan 100 dibagi 400. Ini sama dengan 100 dibagi dengan 400, 0,25. Ternyata 0,25 ini besar dari 5%. Berarti di sini kita pakai rumus faktor koreksi. Karena 0,25 ini besar dari 5%, maka di sini kita akan menggunakan rumusnya nanti, yaitu menggunakan rumus faktor koreksi. Lalu yang ketiga, kita cari simpangan baku rata-ratanya. Sigma X bar sama dengan rumusnya itu simpangan baku atau standar deviasi ya, akar dari N dikali N dikurang N per N dikurang 1. Nah, ini yang namanya faktor koreksi. Ini adalah faktor koreksi. Kita masukkan angka-angkanya. Simpangan baku kita adalah 1.600 per akar N. N kita 100, akar dari 100 dikali dengan N-nya 400. 400 dikurang N kurang 100 per 400 dikurang 1. Ini jadinya 1.600 dibagi 10, akar dari 300 per 399. Oke, kita cari, yaitu akar dari 300 dibagi dengan 399. Ini hasilnya 160 dikali dengan 0,87. 160 dikali 0,87. Jadi dapatnya 139,2. Oke,
Setelah kita dapatkan simpangan baku rata-ratanya 139,2. Barulah di sini kita nanti mencari nilai Z langkah keempatnya, yaitu nilai Z kita, Z-nya X bar. X bar kita di sini adalah 5.500 ya. 5.500. Itu 5.500 dikurang dengan rata-rata dari X bar kita 5.000 per simpangan baku rata-rata kita 139,2. Oke, kita kurangi 5.500 dikurang dengan 5.000 dibagi 139,2, dapatnya 3,59 atau 3,6. Oke, kita dapatkan nilai Z. Berarti ini bisa kita ubah nanti P X bar kecil sama dari 5.500. Ini kita ubah jadi dengan PZ kecil sama dari 3,6. Oke, untuk langkah selanjutnya kita cari nilai Z-nya dengan menggunakan tabel normal. Oke, setelah kita ubah PX bar ini, PX bar kecil sama dari 5.500, kita ubah tadi menjadi P dengan Z kecil sama dari 3,6 ya, 3,6 ya, 3,6. Oke, langkah pertama yang kita lakukan seperti biasa, kita buat kurvanya terlebih dahulu. Ini kita buat kurva 3,6 ini berada di daerah positif, berarti ini 3,6 ya, atau 3,60. Karena dia kecil sama, berarti arsirannya kita sebelah kiri. Ini arsirannya. Ingat, karena ini sudah diarsir setengah dari kurva normal, kan nilainya di sini adalah 0,5. Yang akan kita cari di sini adalah, oke, kita misalkan ini Z1, akan kita cari Z1, dan Z2 nya sudah dapat 0,5. Oke, untuk Z1 ini sama dengan Z1 nya itu Z1 besar sama dari 0, kecil sama dari 3,60. Oke, ini nilainya kita cek di kurva normal kita. Kurva normal 3,60. Di sini ya, 4,998. Oke, ini nilainya adalah 4,998. Jadi untuk mencari Z3 itu sama dengan P Z3 kecil sama dari 3,6. Ini sama dengan Z1 ditambah Z2. Z1 kita itu dengan Z1 besar sama dari 0, kecil sama dari 3,60, ditambah dengan Z-nya besar sama dari 0. Oke, ini 4,998 ditambah dengan bukan 4,998 ya. Ini 0,4998 ditambah dengan 0,5. Di hasilnya di sini adalah 0,9998. Berarti ini adalah probabilitas dari pendapatan rata-rata karyawan yang 100 orang yang paling banyak dari 5.500. Ini adalah hasilnya. Oke lah.